Ayolah kita berdemokrasi yang benar aja gitu. Jadi sikap-sikap undemokratik dalam ide maupun apalagi dalam perilaku, tindakan, itu benar-benar sikap dan pikiran yang kuno. Berlawanan sama. Tidak sesuai dengan semangat zaman. Karavan umat manusia ini itu sedang menuju konvergensi dan mau menjadikan masyarakat itu semakin beradab. Nah, di dalam suasana global semacam itu, masa kita mau nonton itu malah turunkan, malah mundur. Tapi jangan didesain gila-gilaan dong, melibatkan misalnya institusi negara yang sangat penting, misalnya Kepolisian Republik Indonesia, misalnya TNI, ya jangan sejauh itu dong. Saya sangat hormat pada Ibu Megawati ya dan PDI Perjuangan. Memilih Pak Mahfud. Ini kan diketahui jelas bahwa Pak Mahfud bukan orang yang punya duit. Betul. Ini pilihan. Dan bahkan sampai batas tertentu orang yang tidak terlalu bisa dikendalikan. Mas, di luar kita ngobrolin buku ini. Nah, nanti kita akan baca lebih jauh, mungkin kita akan ngobrol lagi. Tapi di luar itu kita mau kalau Mas bersedia, misalnya kita ngomongin yang tadi itu agak ngeri-ngeri di awal. Kita sekarang keluar dari buku ini dan ngomongin soal konteks sekarang, Pilpres sekarang. Mas Hamid ini kan tadi kan udah ngomong ya bahwa saya ingin disiplin, mendeklarasikan diri sebagai kalau saya dukung Ganjar ya ngomong dukung Ganjar gitu. Anda dukung Prabowo ya ngomong dari awal. Kenapa gitu? Iya jelas. Tapi ngelihat sekarang gitu Mas, saya membayangkan beberapa bulan yang lalu Mas Hamid sudah secara yakin saya mau dukung Ganjar jadi presiden. Dengan karakter reputasi Mas Hamid yang kita kenal selama ini, ngelihat sekarang kondisi pemilu yang kata banyak orang kayaknya susah dipercaya deh pemilu ini bakal netral, aparat banyak terlibat dan lain sebagainya. Saya membayangkan ngelihat kondisi kayak gini Mas Hamid kayaknya semakin keras deh dukung Ganjar gitu. Betul nggak? Iya, bisa dibenarkan pernyataan itu. Dan gejala-gejala yang Anda sebut itu kan baru rumor ya. Baru rumor. Kita belum bisa pastikan, tetapi biasanya rumor juga kan nggak mungkin muncul tiba-tiba. Berarti ada gejalanya, ada persedennya gitu ya. Kita lihat aja lah. Yang jadi soal kan paling apakah dengan asumsi bahwa aparat terlibat, apakah 100% aparat terlibat ini? Ini yang saya ragu. Belum tentu. Artinya kita juga nggak bisa ngelihat generalisir kayak begitu ya. Nggak Semua bisa. kepala sama gitu satu institusi. Dan gini yang lebih penting lagi, mestinya semua pihak itu menahan diri ya. Menahan diri dalam arti ayolah kita berdemokrasi yang benar aja gitu. Memang membangun negara itu susah, membangun demokrasi juga susah. Ada banyak negara di dunia ini yang tertatih-tatih, jungkir balik, tersandung-sandung, turun naik sampai dapat. Tetapi Anda lihat, ya tren besarnya di seluruh dunia, negara-negara itu makin demokratis. Betul. Jadi sikap-sikap undemokratik dalam ide maupun apalagi dalam perilaku, tindakan, itu benar-benar sikap dan pikiran yang kuno. Berlawanan sama. Tidak sesuai dengan semangat zaman. Anda bisa hitung yang nggak demokrasi itu tinggal apa sih? Misalnya Korea Utara, Kuba, Cina, itu sama tapi Cina ekonominya dari segi ekonomi vibrant gitu ya. Rusia mau dibalikin lagi sama Vladimir Putin gitu ya. Jadi Ukrainanya demokrasi dan semua lah di Asia juga ya, di Asia Tenggara juga. Bukannya nol, tetapi arahnya itu kira-kira karavan umat manusia ini itu sedang menuju konvergensi dan mau menjadikan masyarakat itu semakin beradab. Nah, di dalam suasana global semacam itu, masa kita mau nonton itu malah turunkan, malah mundur, nggak layak. Karena itu saya harapkan betul para pemain ini menahan diri dan tidak menjadikan politik itu soal hidup mati. Gitu. Ini kan ritual 5 tahunan, pergantian suksesi 5 tahunan, yaitu kita sepakati bersama sebagai aturan main. Ya sudahlah dijalankan sebaik-baiknya aja gitu. Ngapain kayak perang apa? Iya, kayak ribet, kayak hidup dan mati. Apalagi buat
lapisan tertentu yang pada ikut-ikutan gitu, sebenarnya kan hampir nggak ada pengaruhnya buat mereka. Iya. Ya, sebetulnya contoh yang kemarin aja mestinya jadi pelajaran penting. Betul. Coba ya Anda lihat bagaimana perseteruan Pak Jokowi dan Prabowo dalam terutama di Pilpres 2019. Ya. Setelah 2014 ya. Oke, 2019 yang lebih baru. Lihat pertentangannya begitu rupa sampai Pak Prabowo kalah tetap nuntut gugat di MK dan sebagainya. Suasananya tegang keras. Dan setelah jadi apa? Pak Prabowo-nya bergabung dengan kabinet Jokowi sebagai Menteri Pertahanan. Loh, para pendukungnya tentu bingung dan terheran-heran. Dan tentu banyak yang kecewa. Yang saya dukung Pak Prabowo Mati-matian. malahan mati-matian loh, malah bergabung sama musuh. Yang dipendukung Pak Jokowi mungkin begitu juga. Kita mati-matian untuk menghalau orang Prabowo. ini kok malah sekarang direkrut dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa di dalam politik itu nggak ada harga mati ternyata. Orang bilang kan klisenya yang abadi hanya kepentingan dalam politik. Begitu kepentingannya ketemu, ya mereka gabung lagi. Kalau nanti kepentingannya nggak ketemu, ya pisah lagi. Gitu aja. Tapi yang jadi soal apakah kemudian pemilu hanya semata buat memenuhi hasrat elit, memenuhi kepentingannya kemudian? Tentu saja bukan ya, tetapi prakteknya kan begitu. Saya sih mau realistis saja, sampai batas tertentu kalau mereka mau main-main ada main-main gitu, oke lah gitu ya. Kita tutup mata. Ini bagian dari dinamika dan bagian dari dalam bahasa Arab kan politik itu siasat. Bahasa Indonesia jadi siasat. Oke, disiasatin sampai tingkat yang tolerable, oke lah gitu ya. Tapi jangan didesain gila-gilaan dong, melibatkan misalnya institusi negara yang sangat penting, misalnya Kepolisian Republik Indonesia, misalnya TNI ya jangan sejauh itu dong. Itu udah kita bisa menoleransi kalau cuma aktor-aktor terpisah. Ada yang nakal-nakalnya. Nakal-nakal ya. Ya udahlah gitu ya. Upaya penertiban tetap dijalankan tapi oke lah gitu. Nah, kalau sistematik sudah institusi negara yang sangat penting, institusi negara yang satu-satunya yang berwenang menggunakan kekerasan, senjata. Nah, ini berbahaya dan tidak adil. Tidak adil dan hasilnya mungkin akan cemar sepanjang masa. Legitimasinya juga rendah. Legitimasi rendah, legacy yang ditinggalkan juga pasti. Yang gini-gini nih, Bung, kan pasti dicatat. Nggak mungkin nggak dicatat oleh sejarah. Orang perang di Ponorogo 2 abad yang lalu Kita masih baca hari masih ini. baca dan detailnya kita tahu. Ini nyembunyinya di sini, ini motifnya ini kan kita baca tuh. Apalagi yang ini juga apalagi namanya sejarah mutakhir ya. Ini lah sekarang dengan internet kan abadi nih. Setiap saat anak cucunya bisa jauh lebih terdokumentasi sekarang. Iya, dan nggak hilang karena ada di awan gitu. Cloud. Dalam konteks ini abadi. Kita agak ada keyakinan bahwa berada di sisi sejarah yang benar. We are on the right side of the history. Mudah-mudahan. Ya, setidak-tidaknya kita mengupayakan itu terus. Ya. Kenapa Mas Hamid yakin misalnya kalau saya ada di track yang benar yang membela Ganjar nih? Ya harus yakin dong. Dalam konteks demokrasi lah tadi, perkembangan demokrasi. Oh iya, harus yakin. Apalagi misalnya, nah ini kita singgung variabel lain, variabel baru namanya wakil presidennya. Namanya Profesor Mahfud MD. Nah, itu jaminannya yang lebih kuat lagi. Ya. Karena dia sudah punya reputasi yang begitu baik dalam soal penegakan hukum. Dia pernah jadi hakim konstitusi. Dan keputusannya sangat kuat ya. Kita ingat itu dengan baik. Beberapa kasus yang kontroversial dia bikin dibuka untuk publik, rekamannya diperdengarkan seluruh rakyat. Orang ngamuk-ngamuk bodoh amat. Saya punya wewenang untuk itu gitu. Nah, tambah ada Pak Mahfud, ya lebih baik lagi gitu. Saya dengar mereka sudah punya pembagian tugas, ya, walaupun secara konstitusional itu nggak diatur, dan wakil presiden itu hampir murni ban serep, tapi sekarang kayaknya mereka bagi tugas dan saya sudah dengar mereka jelas sekali pembagian tugas itu, bukan sekedar untuk keperluan power sharing, Bung, tapi untuk kebutuhan, karena orang seperti Mas Ganjar Pranowo benar-benar memerlukan
topangan penegakan hukum atau ide-ide hukum dari Profesor Mahfud. Butuh juru gedor di sampingnya. Ini pertanyaan kurang penting, tapi saya agak curiga sih. Pak Mahfud ini belakangan joknya dari dulu sih udah lama. Ada jok itu bilang Pak Mahfud ini tokoh NU, tapi belakangnya sebetulnya ada Muhammadiyahnya, Mahfud MD, Muhammadiyah. Saya curiga jok-jok semacam ini yang bikin Mas Hamid sebetulnya. Enggak. Bukan ya? Tapi model-modelnya model Mas Hamid nih. Tapi bukan ya? Ya saya berteman sama Pak Mahfud tuh udah 40 tahun lebih. Oke. Dia selalu dia senior saya di kampus. Sampai hari ini bersahabat dan saya tidak melihat sedikit pun perubahan Mahfud. Iya. Yang begitu-gitu aja. Iya, dia orang punya integritas penting. Di dalam posisi apapun dia berteman biasa banget gitu. Dia tidak terus dikalahkan oleh jabatannya. Betul. Lalu kepribadiannya berubah, enggak sama sekali. Ya, yang biasa saja. Yang orang concern itu kemudian soal kacamata. Dia tidak memberikan look sebagai politikus. Saya kira udah diubah sekarang. Udah, hari ini kami termasuk pihak yang komplain soal itu. Tolonglah itu Pak Mahfud. Iya, kan sekarang udah agak lebih membalap lagi. Nah ini maksudnya Pak Mahfud bahkan sampai kita dapat kesan di antara untuk ukuran pejabat Indonesia yang pejabat Indonesia kayak itu kan kayaknya wah sekali. Pak Mahfud ini kok kayak bukan ya, Pak maksudnya terlalu sederhana nih Pak Mahfud. Sampai kacamatanya juga dia nggak peduli gitu. Dia sebetulnya kalau dia begitu, bacaan saya ya, bukan dengan niat bersederhana ria. Emang begitu aja. Iya dia gitu aja dan nggak terlalu peduli. Iya. Dia tuh sepatu apa dikasih adiknya gitu. Ini nggak enak nih misalnya. Tapi mahal nih. Ini nggak penting mahal. Yang penting dipakainya enak buat saya gitu. Pokoknya dia nggak mementingkan hal-hal kulit begitu ya. Dan dari cerita dia itu kan dia cerita bahwa kacamatanya yang nyentrek itu hadiah dari Sandiaga katanya. Terus kemudian dipakai terus. Oh berarti kan niatnya sederhana, ngehargain Sandiaga aja. Gak mikirin yang lain. Nggak pusing lah yang sama gitu-gituan ya. Jadi saya rasa dia itu memang pemikir serius ya, akademisi, profesor. Bagi orang-orang seperti dia kan memang hal-hal permukaan, merek arloji sekarang nggak penting. Ya, dasinya merek apa nggak penting lah, bisa dipakai. Bahkan mobil kan buat nganter saya dari titik A ke titik B, bisa jalan ya pakai aja gitu, nggak harus. Nah, semacam itulah. Mas tadi sempat disebut bahwa kemudian ketika ada variabel baru, ada Ganjar kemudian dilengkapi oleh Mahfud. Kita punya prospek, tadi sempat Mas Hamid bahas itu juga sekilas. Kita punya prospek, punya duet yang punya potensi jadi dinamis nih. Dua-duanya kerja, dua-duanya punya pembagian kerja. Kalau Mas Hamid kan tadi udah dengar, dua-duanya udah ada rencana nih pembagian kerja dan lain sebagainya. Mas Hamid bayangkan gimana tuh? Selama ini kan ya itu tadi, Mas Hamid sendiri bilang biasanya sering dianggap tuh wakil presiden itu ban serep gitu ya dan lain sebagainya. Ini kan dua-duanya tokoh yang kuat. Ya, dua-duanya punya benar-benar punya kepribadian yang sama-sama gercep gitu lah ya, orang yang satu nerabas kebuntuan, yang satu pengennya cepat, Mas Ganjarnya gitu. Kalau Mas Hamid melihatnya kira-kira bakal jadi apa? Jadi kepala negara dan kepala pemerintahan lah kasarannya gitu. Iya, dan saya kira itu memang ideal. Dan juga saya sangat hormat pada Ibu Megawati ya dan PDI Perjuangan memilih Pak Mahfud. Ini kan diketahui jelas bahwa Pak Mahfud bukan orang yang punya duit. Betul. Ini pilihan. Dan bahkan sampai batas tertentu orang yang tidak terlalu bisa dikendalikan. Betul. Agak repot ya. Dan tidak terkendali kalau kata Gus. Yang ini benar, aturannya begini, dia cenderung untuk memegang itu teguh. Dan ini, nah karena itu saya benar-benar hormat pada Ibu Megawati dan partai kok dengan fasilitas kayak begini, perlengkapan kayak Pak Mahfud itu dia ambil. Artinya ada kesungguhan di situ. Untuk membangun negara ini menjadi lebih baik dan kita punya potensi yang besar sekali untuk menjadi negara hebat. Itu bukan slogan, Bung. Semua tanda-tandanya, semua kemungkinannya itu memang tersedia secara objektif. Bukannya propaganda. Tetapi semua potensi ini di tangan yang salah kan bisa nggak jadi apa-apa, atau mundur atau stuck gitulah. Di tangan mereka berdua ini bisa terjadi akselerasi. Saya mau bawa pertanyaan yang sering diajukan sama pengkritik Pak Mahfud nih, Mas Hamid. Pak Mahfud katanya wah ini solusi kalau tadi Mas Hamid itu hormat dengan pilihan Bu Mega
ngasih kita figur seperti Pak Mahfud yang bisa menjawab persoalan hukum yang sampai sekarang masih sulit kita percaya, penegakan hukum dan lain sebagainya. Tapi orang kan bisa bilang, bisa bertanya, lalu jadi menteri 5 tahun ngapain aja? Kok baru sekarang baru ngomong-ngomong soal hukum gitu? Ya. Pertama ngomongnya kan bukan sekarang aja. Oke. Itu udah sangat salah. Lah yang dilakukannya selama ini, termasuk sebagai Menko Polhukam ya, kan justru karena didasarkan pada itu. Didasarkan pada lemahnya atau kasarnya brengseknya penegakan hukum. Kan dia nggak perlu setiap ngomong bahwa saya ini karena brengsek ya saya bertindak nih kan. Itu semua adalah driving force inner driving force gitu. Dan yang saya kenal sejak dahulu kala ya memang begitu gitu. Jalan aja gitu ya. Iya, dan dia kalau saya lihat malah sekian tahun terakhir memang penghayatannya sebagai ahli hukum tuh makin pekat, makin kental. Oh ya. Ya, jadi dia kan profesor tata negara ya. Dan makin lama, makin kesini saya lihat semakin gigih gitu, semakin kukuh bahwa ini prinsip-prinsip bernegara yang benar. Prinsip-prinsip ketatanegaraan yang benar gitu, ini harus benar-benar ditegakkan gitu. Itu saya justru melihat itu gitu. Nah, yang selama ini dilakukan ya memang dalam rangka itu. Nah, tapi kan ini bukan kayak makan cabai rawit, Bung. Anda sekali dipetes sekali pedes. Ya, kan nggak mungkin. Ini negara besarnya bukan main. Dan yang lebih penting, warisannya udah lama banget. Anda kira ini baru kemarin kebrengsekan hukum ini digebrak sedikit beres gitu. Bung, yang namanya korupsi ini warisan VOC. Betul. Pejabat-pejabat VOC itu dulu korupsi sampai bubar. Makanya bubar. Padahal perusahaan terbesar. Iya. Makanya di bail out oleh negara Belanda. Dulu kita 180 tahun dijajah VOC. Bukan oleh negara Belanda, oleh VOC, oleh perusahaan. Kenapa bangkrut? Iya, kenapa bangkrut itu? Korupsi. Kalau ada pengiriman barang ke Belanda, pejabat-pejabatnya nitip inilah, nitip itu, nggak ada yang bayar. Yang semacam itu gajinya nggak besar. Jadi korupsi ini berlanjut sampai sekarang. Jadi memang banyak sekali masalah-masalah hukum kita ini memang warisan lama yang berlapis-lapis. Reformasi kemarin menimbulkan harapan 25 tahun terakhir. Maka misalnya kita ambil contoh aja lah. Setelah reformasi itu bisa muncul orang seperti Pak Artidjo Alkosta jadi hakim agung. Kalau di masa Orde Baru mustahil. Orang dengan integritas seperti Pak Artidjo bisa muncul. Tapi berkat reformasi bisa. Ada lelang jabatan lah. Ada sistem yang kurang lebih meritokrasi. Rada jalan gitu. Akhirnya sekarang menular. Lagi-lagi Ganjar banyak sekali melakukan itu. Untuk pejabat-pejabat di Pemda sana ya. Gitu. Itu, tapi kan itu belum meluas. Dan kemudian ketika ini belum penuh menjadi meritokrasi beneran, kan gangguan-gangguan untuk membetotnya ke bawah lagi, ke belakang lagi, ada lagi. Termasuk sekarang ini. Tapi balik lagi ke soal pertanyaan itu tadi. Ini kan kemudian pertanyaan itu muncul setelah Ganjar memberi nilai 5 kepada proses hukum Jokowi. Terus kemudian TKN Prabowo gitu dan lain-lain itu banyak yang ngomong kemudian harusnya kan koordinasi dulu sama menterinya Wapres lu kan itu Menko Polhukam zaman ini yang ngurusin itu. Terus lu kasih nilai 5 berarti kerjaan dia 5. Itu gimana? Ya kan yang kerja bukan dia sendirian. Orang suka lupa terlalu menyederhanakan. Begini, misalnya pengadilan itu bukan di bawah Menko Polhukam. Itu kekuasaan yudikatif namanya sendiri. Kan trias politikanya eksekutif pemerintah ya, legislatif, DPR, yudikatif, pengadilan. Ada penambahan malah. Sebenarnya katanya konsep trias politika tuh melebar sekarang. Dengan adanya misalnya Mahkamah Konstitusi. Itu di luar trias politika. Tapi lah masuk keluarga yudikatif. Yang justru nggak boleh dicampuri oleh pejabat eksekutif. Jadi kalau Pak Mahfud nggak bisa apa-apa tuh soal itu. Apa-apa juga. Punya wewenang. Nah yang kedua saya kira konteksnya bukan itu yang dikatakan Pak Ganjar ya. Saya konteksnya kan konteks tertentu. Apa dan yang jelas. Tapi begini supaya fair ya, saya bukan mau defensif. Ya nggak perlu defensif.
misalnya itu bisa dialamatkan ke Pak Mahfud. Ya memang masuk akal juga tadi. Ini kan problemnya sudah puluhan tahun. Ada banyak PR yang banyak sekali. Tidak mungkin diselesaikan dalam 5 tahun. Dalam 5 tahun dan bukan hanya bukan hanya di bidang-bidang lembaga penegakan hukum loh. Kita tahu misalnya kemarin yang meledak kasus apa? Kementerian Keuangan. Betul. Ada penyelewengan 300 sekian triliun. Nah ini lagi-lagi kalau Pak Mahfud yang bongkar. Itu bukan lembaga penegak hukum loh. Ya. Saya justru kritiknya sama Pak Mahfud salah satunya ini sebagai seorang ya katakanlah dia politikus lah. Faktanya kan dia mencalonkan diri. Jelas sekali dia politisi ya. Dia kurang mengglorifikasi pencapaian yang menurut saya justru malah. Contohnya begini, ketika kemarin dia membuka 300 sekian triliun itu di Kemenkeu gitu di pemerintah atau kasus Sambo. Inilah yang 300 sekian triliun itu banyak orang kemudian, ya lu ngomong doang terus hasilnya mana gitu. Tanpa orang tahu bahwa proses ini berjalan. Kemarin misalnya beberapa minggu lalu Pak Mahfud misalnya membuat timnya dia yang bekerja dan membuat 180 sekian triliun penyelewengan ditangkap pelakunya. Dan ini kan tidak diglorifikasi oleh Pak Mahfud. Itu kan artinya bagian 180 sekian triliun itu bagian dari 300 sekian triliun yang dijalanin yang sedang terjadi. Sekian triliun itu aja tadi itu masih ada perkembangan kasusnya itu sampai sekarang masih. Justru maksudnya kritik saya justru Pak Mahfud ini kurang mengglorifikasi pencapaiannya gitu deh. Pak Mahfud itu pertama-tama yang saya kenal ya. Pertama-tama dia itu santri. Ya. Jadi dia Muslim kan ada doktrinnya di dalam Islam bahwa Anda tidak boleh memamer-mamerkan prestasi, Anda harus rendah hati. Saya kira dia pegang yang begitu-gitu. Dia kalau disuruh mengglorifikasi dirinya ya dia malu sendiri, karena dia tahu di belakang kepalanya. Bukan gaya dia lah. Bukan dari kecil dia tertanam doktrin semacam itu. Gitu. Iya santri banget sih santri gitu. Jadi yang mengglorifikasinya kalau pakai istilah mengglorifikasi orang-orang seperti Anda. Harusnya kita ini ya. Oke. Mas Hamid kan kenal dari lama ya. Kemudian nggak banyak orang yang ingat kalau Pak Mahfud itu pernah jadi Menteri Pertahanan. Zaman Gus Dur. Ya. Yang katanya dia salah dengar Menteri Pertahanan Gus Dur. Ngomong sama saya langsung. Iya betul. Itu ketika jadi Menteri Pertahanan dengan background sipil, itu apa yang diceritain Pak Mahfud ke Mas Hamid gitu waktu itu? Enggak banyak terus. Tapi begini, saya cerita dikit ya. Hari pertama dia dilantik, saya datang. Oke. Jadi dia dari Jogja kan, dia nggak punya rumah, jadi sama istrinya dia. Saya diajak seorang teman senior, Mahfud dilantik. Oh iya, jam 11 tadi. Oke, kita sekarang dia udah pulang, kita datengin yuk, saya berdua. Udah di Hotel Hilton, dan saya kaget karena udah ada penjagaan. Kan pikiran saya kan masih temen nongkrong. Ya. Temen lama gitu. Kaget juga loh. Udah ada juga. Iyalah kata dia, begitulah. Apa namanya protokolernya gitu. Oke. Dia buka-buka catatan. Terus saya bilang, kenapa Anda kok bisa ya jadi? Terus saya juga heran. Saya bilang sama Gus Dur, Gus, saya ini ahli hukum tata negara. Saya pikir disuruh jadi Menteri Pertanahan. Kalau pertanahan masih agak nyambung dikit. Ya, hukum kan. Kok pertahanan? Saya nggak punya pengalaman. Kata Gus Dur, saya juga nggak punya pengalaman jadi presiden. Khas Gus Dur lah jawabannya. Boleh lah, dijalanin lah. Jadi apa rencana Anda? Ya saya nggak tahu. Belum tahu apa-apa mendadak, ya saya harus pelajari dulu. Tapi satu hal, kata dia, saya ingat sekali dia ngomong, satu hal yang jelas, saya tidak mau berurusan dengan uang. Jadi saya jadi menteri ini urusan uang saya nggak mau tahu sama sekali. Kenapa? Ya nanti ada sangkutan-sangkutan, uangnya sedikit, seumur hidup saya di Uber terus, jadi saya nggak sanggup. Pokoknya saya nggak mau bersih. Dan saya kira dia jalankan itu sampai akhir. Kemudian dia tiba-tiba beli rumah nggak sengaja di belakang rumah saya. Jadi sampai sekarang ini rumahnya satu RT saya sama dia. Sampai sekarang? Sampai sekarang di Tanjung Barat. Dia beli rumah tua gitu. Dia renovasi gitu. Kenapa? Karena dia mau ngedeketin Ciganjur. Menemenin Gus Dur. Dari tempat ini 15-20 menit saja ke Ciganjur. Jadi ini dia agak ke situ. Saya agak kurang percaya kalau nggak sengaja beli rumahnya di itu. Jangan-jangan dia tahu ada Mas Hamid di sana. Saya kira enggak. Karena sama sekali enggak ngomong. Gitu. Enggak ngomong. Tahu-tahu ketemu buka pintu ketemu. Loh, Pak Mahfud itu. Nah, sekarang kami kan kira-kira membina beberapa yatim piatu gitu. Setiap Jumat pertama
tiap bulan ada pembagian amplop tuh buat anak sekolah. Selalu di pelataran rumah dia, di tempatnya gitu. Tapi dianya hampir nggak pernah ada. Jadi dia sangat serasi lah. Dan jangan Anda bayangkan rumah yang ini di dalam gang. Memang lewat satu mobil. Iya. Jadi posisinya biasa saja gitu rumahnya. Posisinya lebih baik posisi rumah saya. Mohon maaf dengan Jadi lebih mewah sebetulnya dalam tanda kutip. Lebih mewah rumah saya deh. Itu kira-kira. Ini aduh Pak Mahfud kok. Ini soalnya tapi enggak. Apa Pak Mahfud itu cukup, bukannya dia miskin. Iya. Saya paham. Cuma bukan miskin, dia punya rumah di Jogja cukup besar. Di sini punya rumah di gang. Mas, ya, tapi ini menarik kemudian emang soal Pak Mahfud jadi Menteri Pertahanan itu kan. Kalau mau dibahas seriusnya waktu itu jadi Menteri Pertahanan, habis reformasi, senjata lagi di embargo ya kan, segala macam. Urusannya sama militer masih kenceng nih kan. Iya, tapi Gus Dur percaya gitu loh. Ibaratnya kalau sekarang ada yang kampanye A, B, C, D pakai nama Gus Dur gitu kan. Pak Mahfud ini Menteri Pertahanan yang dipercaya sama Gus Dur kan gitu. Memegang jabatan yang tidak dikuasai dalam tanda kutip. Dan di saat kritis. Benar-benar mengejutkan buat saya. Karena waktu itu Pak Mahfud kan lagi aktif juga di PAN. Oh iya. Partai yang baru berdiri. Saya terlibat juga di situ. Jadi saya tahu betul pembentukannya yang kita lagi kira-kira mengglorifikasi Pak Amin Rais waktu itu kan gitu. Tapi ya Gus Dur selalu punya pandangan sendiri yang unik dan tajam ya saya kira ya. Dan pilihannya tepat sebetulnya. Tepat dan sampai sekarang kalau kita bukan orang Jakarta loh, dia ke daerah ke Jogja gitu. Iya. Diambil aja sehingga ya kita semua teman-temannya kaget lah. Meskipun tentu senang, kagetnya surprisingly happy gitu. Mas, sebagai penutup Mas. Karena sudah mendeklarasikan diri secara terbuka mendukung Ganjar. Apalagi temannya Pak Mahfud. Betul. Mungkin bagaimana kita kalau Mas sendiri ngelihat bagaimana di teman-teman Mas Hamid misalnya di sekelilingnya, di kolega dan lain sebagainya yang masih kalau bertanya, gua harus milih siapa nih gitu. Mas Hamid akan ngomong apa kepada mereka? Pendukung Ganjar 11 karat. Iya tentu ke Ganjar dan Mahfud lah. Iya, artinya Mas Hamid bagaimana meyakinkan mereka? Sebagai closing statement nih. Yang terbaik kita pilih yang terbaik. Itu bukan yang sempurna ya. Oke. Lagi-lagi selalu ada komparasi kan. Yang terbaik. Anda sebut terbaik, terburuk kan ada konteksnya. Nggak bisa ngambang pakai ukuran yang nggak jelas. Harus ada komparasi. Konteksnya kan ada 3 kontestan. Ya orang disebut baik atau buruk kan dalam konteks diperbandingkan dengan yang lain. Ada. Dalam hal ini diperbandingkan dengan lain, menurut saya sudah jelas sekali keunggulan pasangan Ganjar Mahfud ini jauh sekali, bukan dari track record, dari dari semua track recordnya, dari kemampuan, dari statementship, kenegarawanan, dari pengalaman, gitu. Tidak berarti mereka yang lain buruk sekali, yang enggak, tapi ya tadi skornya itu masih menang lah. Ya kira-kira begitu kan. Jadi bagi saya ini terang benderang bagaikan matahari jam 12 siang bahwa pasangan ini adalah yang terbaik untuk Indonesia 5 tahun ke depan paling sedikit dibandingkan dengan calon-calon lain yang ada. Begitu aja. Terima kasih Mas Hamid. Terima kasih. Semoga bisa mampir-mampir lagi ke sini. Ke Main TV. Ke Main TV. Ramein kami. Di sini. Saya jujur aja maksud saya gini, saya ngobrol sama Mas Hamid, saya ngobrol sama beberapa orang narsum kami, saya merindukan beberapa kosakata yang mungkin jarang kami temukan dan ini ketemu di Mas Hamid. Hamid. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama, terima kasih.